Iya, assalamualaikum semuanya. Saya Diana Rahmayanti dengan NIM 444220070 Teknologi Pangan Untirta, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu metode yang dilakukan dalam analisis pangan untuk menentukan kadar abu dan mineral menggunakan instrumen berupa AAS pada suatu produk atau bahan pangan. Oke, kita next. Nah, kita semua tahu nih bahwa mineral itu menjadi salah satu zat gizi yang memiliki peran penting dalam reaksi biokimia dalam tubuh kita. Asupan pangan yang mengandung mineral itu dapat berperan dalam memelihara fungsi tubuh, baik dalam tingkat sel, jaringan, organ, atau fungsi tubuh secara keseluruhan. Serta mineral ini juga dapat berperan sebagai pengantar reaksi biokimia dalam tubuh seperti aktivator pada enzim tertentu. Nah, selain itu, kualitas suatu produk pangan juga dapat dipengaruhi oleh konsentrasi dan jenis mineral yang terkandung di dalamnya. Misal, kadar mineral yang tinggi itu mampu menghambat pertumbuhan mikroba tertentu dalam suatu produk pangan. Atau mineral juga berpengaruh terhadap proses pengolahan pangan karena mineral ini dapat mempengaruhi sifat produk pangan yang dihasilkan melalui stabilitasnya. Nah, bahkan keberadaan mineral dalam bahan pangan juga seringkali dikaitkan dengan adanya kontaminasi selama proses penanganan, pengolahan, serta penyimpanan suatu bahan atau produk pangan. Nah, dengan demikian, kadar mineral dalam suatu bahan atau produk pangan itu menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengulas salah satu metode untuk mengetahui kadar mineral dalam suatu bahan atau produk pangan. Tapi sebelum ke review metode tersebut, perlu kita ketahui nih, sebetulnya mineral itu apa sih dan apakah sama nih mineral itu dengan abu? Coba akan saya ulas sedikit. Nah, jadi mineral atau abu, oke, kita tarik sebentar. Itu merupakan komponen anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik yang jumlahnya sangat kecil dalam bahan pangan. Bahan organik itu kan meliputi karbon, hidrogen, nitrogen, dan juga oksigen. Jadi, suatu komponen dalam bahan pangan kecuali atom C, atom H, atom O, dan juga atom N itu dapat disebut sebagai mineral atau abu. Nah, meskipun jumlahnya sangat sedikit dalam suatu bahan pangan atau mineral ini tergolong pada mikronutrien, tapi mineral ini juga banyak terkandung dalam berbagai jenis pangan seperti susu, telur, biji-bijian, serealia, dan juga buah-buahan. Nah, mineral sendiri itu terbagi menjadi mineral makro dan juga mineral mikro. Nah, mineral makro sendiri diantaranya ada kalsium, fosfor, magnesium, sodium, klor, potasium, dan juga sulfur. Sedangkan mineral mikro itu diantaranya adalah iodin, zinc, zat besi, tembaga, fluor, selenium, molybdenum, mangan, dan juga kobalt. Nah, keseluruhan dari mineral yang telah disebutkan tadi, yakni mineral makro dengan mineral mikro, itulah yang disebut sebagai abu. Oleh karena itu, pengukuran kadar abu itu diartikan sebagai ukuran dari jumlah total mineral yang terdapat dalam pangan. Sedangkan kadar mineral itu adalah ukuran jumlah komponen anorganik tertentu dalam pangan. Contoh, mineral kalsium, mineral kalium, atau mineral fosfor, atau mineral yang merujuk pada satu komponen anorganik tertentu gitu. Nah, kadar abu dan juga kadar mineral ini memiliki cara pengukuran yang berbeda. Masing-masing memiliki berbagai metodenya tersendiri bergantung bagaimana kebutuhan daripada si peneliti tersebut untuk meneliti kadar abu atau kadar mineral. Oke, kita coba lihat terkait metode tersebut. Nah, ini dia untuk metode pengukuran kadar abu dan juga kadar mineral. Untuk pengukuran kadar abu,
umumnya menggunakan metode pengabuan. Metode pengabuan sendiri itu terbagi ke dalam 3 macam, ada pengabuan kering, pengabuan basah, dan juga pengabuan plasma suhu rendah. Sedangkan untuk pengukuran kadar mineral itu terdapat 5 metode. Di antaranya ada metode gravimetri, kolorimetri, titrasi, elektroda ion selektif, dan spektroskopi atom atau AAS. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah penentuan kadar mineral dalam suatu bahan atau produk pangan menggunakan metode spektroskopi atom atau AAS. Oke, sekarang kita ke AAS-nya. Nah, ini dia, Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS. Jadi, AAS itu merupakan sebuah metode sekaligus alat yang dapat menganalisis mineral dengan sensitivitas yang tinggi. Bahkan sampai satuan ppm itu dapat teranalisis oleh AAS. Prinsipnya adalah pengukuran radiasi elektromagnetik yang diserap oleh atom dari unsur-unsur yang memiliki spektrum unik. Terdapat kata yang perlu digarisbawahi dalam proses pengukuran menggunakan AAS ini, yakni adalah atom. Jadi, pada proses pengukuran menggunakan AAS ini, itu memanfaatkan sifat atom dari kadar mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Nah, oleh karena itu, karena dalam prinsipnya adalah pengukuran radiasi yang diserap oleh atom, maka suatu sampel yang akan kita ujikan itu harus berbentuk atom dan perlu dilakukan atomisasi bahan uji. Nah, apa sih atomisasi itu? Jadi, atomisasi itu adalah proses pembentukan atom yang melibatkan pemisahan partikel menjadi individu molekul dan pemecahan molekul menjadi atom, sehingga barulah sampel tersebut dapat terukur menggunakan alat AAS ini. Proses tersebut umumnya dilakukan dengan cara nyala api. Oke. Di samping ini adalah gambar dari instrumen AAS, dan yang di samping kanan ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam alat ini, meliputi ada sumber radiasi, ini adalah sumber radiasi, kemudian nebulizer, ini adalah sampel, kemudian ini adalah atomizer, dan ini monokromator, ini detektor, coba kita geser sebentar. Nah, ini adalah detektor, dan ini adalah data prosesor atau pembaca hasil dari kadar mineral yang diuji. Coba kita bahas satu persatu komponennya. Nah, yang pertama adalah sumber radiasi. Jadi, sumber radiasi atau sumber cahaya yang umumnya digunakan dalam AAS ini adalah HCl. Fungsinya itu untuk mempermudah atom melakukan eksitasi ke lingkungan yang energinya lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena HCl ini punya komponen yang sama dengan mineral yang akan dianalisis. Contoh yang akan kita analisis adalah mineral kalsium. Maka HCl yang digunakan adalah HCl khusus kalsium, sehingga proses eksitasi tersebut dapat terjalankan. Kemudian yang kedua adalah nebulizer. Ini adalah nebulizer. Jadi fungsi dari nebulizer itu adalah menyedot sampel secara terkendali. Kemudian atomizer. Atomizer ini adalah tempat proses atomisasi terjadi, di mana molekul-molekul sampel itu akan dipecah menjadi atom sehingga kadar mineral dalam sampel tersebut itu dapat diketahui. Nah, atomisasi ini itu dilakukan menggunakan suhu tinggi di dalam suatu nyala api. Oke, selanjutnya adalah monokromator. Fungsinya yaitu sebagai penyeleksi panjang gelombang yang dikehendaki. Karena pada proses pengukuran ini kan beberapa atom tadi dalam sumber radiasi akan tereksitasi ya ke energi yang lebih tinggi. Nah, eksitasi tersebut kan dia disebabkan karena atom menyerap energi radiasi dari sumber radiasi. Penyerapan ini itu bersifat selektif.
yang dilakukan oleh monokromator. Jadi hanya sinar dengan panjang gelombang tertentulah yang akan diserap oleh atom, dan penyeleksian tersebut itu dilakukan oleh monokromator ini. Gitu. Selain itu, monokromator juga berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Oke. Nah, selanjutnya ada detektor. Ini adalah detektor. Detektor ini yang akan menyerap sinar yang jatuh dan mengubah energi tersebut menjadi energi listrik yang dapat diukur. Lanjut, ini ada data prosesor atau recorder atau pembaca hasil yang umumnya itu berupa PC, dan dia akan menangkap isyarat listrik dari detektor ini untuk nantinya dibaca hasil pengukuran kadar mineral yang diperoleh. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara pengujiannya? Oke, berikut ini akan coba saya ulas. Jadi yang pertama dilakukan adalah tentunya preparasi sampel ya untuk pengujian AAS. Di sini yang akan coba saya review adalah preparasi dengan dua cara, yakni larutan abu dari pengabuan basah dan dari pengabuan kering. Ini pengabuan basah. Jadi prosesnya itu meliputi pemindahan larutan abu ke dalam labu takar, kemudian diencerkan menggunakan aquades hingga tanda batas. Prosesnya cukup sederhana, setelah itu ditempatkan untuk pengujian AAS. Sedangkan proses penyiapan larutan abu dari pengabuan kering itu lebih kompleks. Preparasinya, prosesnya, diantaranya yaitu dengan menambahkan HCl sebanyak 5-6 mili ke dalam cawan yang berisikan abu atau mineral. Kemudian cawan tersebut dipanaskan menggunakan hot plate. Lalu sebanyak 15 mili HCl 3N ditambahkan ke dalam sampel, lalu cawan dipanaskan di atas penangas hingga mendidih. Selanjutnya, sampel didinginkan, disaring, setelah itu filtrat yang dihasilkan dimasukkan ke dalam labu takar. Proses yang sebelumnya diulangi, yakni 10 mili HCl3N itu dituangkan ke dalam sampel lalu dipanaskan kembali menggunakan penangas ataupun hot plate hingga mendidih, kemudian cawannya didinginkan, disaring, lalu filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu takar. Nah, selanjutnya cawannya itu dicuci dengan air setidaknya 2-3 kali. Kemudian air cucian tersebut itu disaring, dimasukkan ke dalam labu takarnya didinginkan, lalu diencerkan hingga tanda batas. Dan terakhir, belangkonya disiapkan dengan menggunakan sejumlah reaksi yang sama. Oke, apabila proses preparasi sampel ini sudah selesai, maka sampel ini ditempatkan pada tempat pengujiannya. Berikutnya saya akan coba untuk jelaskan bagaimana proses pengukuran tersebut. Di sini saya coba visualisasikan prosesnya dengan gambar berikut ini. Jadi ini adalah sampel yang sebelumnya dipreparasi. Kemudian sampel ini itu akan disedot oleh nebulizer, lalu masuk ke atomizer untuk dilakukan proses atomisasi menjadi atom-atom yang dapat terukur oleh AAS. Kemudian, nah dari sini ini adalah sumber cahaya atau sumber radiasi akan ditembakkan dan sinar tersebut akan masuk ke monokromator. Monokromator ini tadi akan menyeleksi cahaya atau radiasi yang digunakan. Setelah itu akan lanjut dideteksi oleh detektor, dan terakhir datanya nanti akan muncul dan dibaca oleh data prosesor atau PC ini. Dengan demikian bisa diperoleh kadar mineral spesifik sesuai yang kita kehendaki atau yang kita inginkan itu. Oke. Nah, proses pengukuran kadar mineral menggunakan AAS ini itu tergolong cepat dan juga efisien, tapi tetap saja perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah gangguan-gangguan yang nantinya bisa mempengaruhi hasil dari pengukuran kadar mineral. Nah, gangguannya apa saja? Gangguan tersebut diantaranya ada gangguan kimia, gangguan matriks, dan juga gangguan ionisasi. Coba kita bahas satu persatu. Jadi untuk gangguan kimia ini itu terjadi ketika unsur mineral yang akan kita analisis
justru malah bereaksi dengan anion atau kation tertentu, sehingga mineral tersebut tidak dapat teratomisasi. Kalau tidak dapat teratomisasi, maka tidak dapat terukur menggunakan instrumen AAS. Gitu. Tapi gangguan ini tentunya bisa diatasi dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menaikkan suhu nyala api, sehingga reaksi tersebut itu akan terpecah. Dan cara yang kedua itu adalah dengan cara menambahkan zat kimia lain yang dapat melepas si anion atau kation pengganggu dari unsur mineral yang akan kita analisis. Selanjutnya adalah gangguan matriks. Nah, gangguan matriks ini dia terjadi karena adanya unsur lain yang berlebih dalam sampel yang akan kita analisis. Contoh, satu sampel mengandung terlalu banyak garam atau asam, dan hal ini dapat diatasi dengan penambahan standar atau adisi. Dan yang terakhir adalah gangguan ionisasi. Gangguan ini terjadi karena penggunaan suhu yang terlalu tinggi sehingga atom sampel itu tereksitasi secara termal dan mengurangi syarat absorpsi atom. Tapi gangguan ini juga dapat diatasi dengan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan dari atom yang dianalisis. Seperti itu. Oke, jadi sekian ulasan terkait pengukuran kadar mineral menggunakan metode AAS. Jadi pada intinya metode AAS ini itu menggunakan salah satu sifat atom, yakni penyerapan foton atau cahaya, sehingga kadar mineral yang akan kita analisis itu dapat terukur dan juga dapat diketahui. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.